lemes gitu lututnya. Langsung jongkok gitu kayak. Jadi nama aku Wulan, biasa dikenal di kalangan dunia membaca itu Wulan Fadi. Nah, aku SMA di SMA 3 Bogor, lalu kemudian aku fokus berkarya dan di saat yang sama juga ikut pelatihan IT. IT 2 tahun itu di sisi IT FTUI. Sampai akhirnya tahun 2023 itu aku kuliah di Universitas Pakuan di kampus swasta di Bogor, itu jurusan Sastra Indonesia. Kelas 2 SMP itu nulis di Wattpad. Jadi dari kelas 2 sampai sekarang itu masih nulis di Wattpad juga. Kalau mungkin platform yang lain mungkin di Karya Karsa. Kalau di Karya Karsa itu udah ada sistem berbayarnya. Judulnya itu How Can I Move On. Jadi cerita tentang sebenarnya setiap cerita yang aku buat itu lebih ke arah pengalaman hidup sendiri ya. Tapi secara aku menggabungkan antara yang aku alami dan imajinasi. Jadi digabung jadinya cerita sendiri gitu, bukan cerita aku pribadi gitu. Nah, pada saat itu kan kelas 1, kelas 2 SMP itu kan yang namanya remaja itu udah mulai tertarik dengan lawan jenis ya. Jadi pada saat itu emang ceritanya tentang cinta masa muda. Di cerita How Can I Move On itu ceritanya itu tentang perempuan yang gimana sih caranya biar bisa melupakan sosok seorang laki-laki ini. SMP itu aku lagi berkunjung ke rumah temennya mama, terus temennya mama tuh mama ceritakan, oh anaknya suka baca gini, terus temennya mama tuh eh, ngasih aku buku segini, segini gitu, literally segini gitu, banyaknya. Jadi apa tumpukan novel gitu, bukan novel yang segini gede gitu, tapi tumpukan novel gitu. Dan itu novelnya Kak Orizuka. Kak Orizuka itu penulis yang enggak Jepang, jadi emang dia namanya agak kejepangan tapi orang Indonesia asli gitu. Dan Kak Orizuka itu novelnya ada yang sedih-sedih, ada yang humor-humor gitu. Jadi pas baca, oh ternyata berwarna ya gitu. Dan yang memicu aku bisa menulis tuh sebenarnya Kak Orizuka ini. Gitu. Support dari orang tua aku. Jadi mama tuh almarhum, um, setiap kali aku nulis itu tuh happy gitu. Jadi pas aku nulis pun aku ikut happy gitu karena mama tuh suka nungguin pas aku nulis. Waktu itu kan aku SMP dan aku udah mulai coba untuk kirim karya aku ke penerbit ya. Dan itu berakhir penolakan sekitar lebih dari sekali 2 kali. Tapi mama tuh yang selalu bilang, gak apa-apa deh nanti coba lagi gitu. Jadi dari situ aku berpikir, oh ternyata gagal tuh bukan berarti aku tuh gagal seutuhnya gitu, tapi memang gak berhasil aja. Syukur alhamdulillah itu di novel pertama aku, judulnya Aku Benci dan Cinta. Itu cerita remaja biasa ya, remaja SMA yang memiliki isinya tuh 6 sahabat gitu, 6 sahabat, dan aku menceritakan salah satu dari sahabat itu. Jadi dari 6 orang ini yaitu Junario, Matt, Mika, Julian, Seth, sama Alvaro. Itu aku menceritakan kisahnya Alvaro. Kalau dari serinya sebenarnya Alvaro itu seri yang terakhir di cerita 6 sahabat ini. Tapi ternyata dia yang pertama jadi novel. Itu kan tahun 2015 novel Alvaro itu terbit. Nah, tahun 2016-nya beberapa novel lain yang satu universe sama Alvaro itu terbit kayak Matt, terus kayak Julian itu terbit, dan memang ternyata merombak cerita tersebut tuh lebih banyak dibanding cerita A karena memang performanya pada saat itu belum sebaik yang novel A ini. Sebenarnya kalau gaya penulisan itu lebih ke reflektif ya. Jadi setiap masa fase di hidup aku, misalkan dari remaja, dewasa muda, sekarang aku udah dewasa gitu. Sekarang aku umur 26 tahun gitu. Jadi sebenarnya reflektif tuh lebih ke arah aku menceritakan apa yang aku alami tapi dalam bentuk wujud cerita gitu.
Yang paling berkesan itu cerita I Love You. I Love You itu menceritakan 4 karakter. Ada yang namanya Iris, Alden, Ira, sama Ari. Ira dan Ari ini kembar. Ari itu sahabatnya Alden, dan Iris ini dulu bersahabat dengan Ira. Nah, 4 karakter ini itu saling berkaitan ya, dan yang aku suka dari keempatnya ini, mereka memiliki sudut pandangnya masing-masing terhadap masing-masing karakternya juga gitu. Pertama itu you are enough, dan yang kedua itu you are love. Soalnya dari yang aku pelajari dari karya aku sendiri gitu ya, karakternya itu kalau nggak ngerasa insecure sama kemampuan dirinya, dia juga insecure karena ngerasa nggak ada yang mencintai dia gitu. Dan itu ternyata reflektifnya tuh emang ke aku sendiri gitu, dari pengalaman aku yang dari kecil itu suka dibandingin sama saudara-saudara aku gitu. Aku nggak menitik beratkan cerita itu harus happy ending atau sad endingnya, tapi yang penting cerita itu ke deliver dengan baik ya, tersampaikan dengan baik maknanya yang mau disampaikan gitu, entah itu sad ending, entah itu happy ending. Pure aku memang otodidak, dan ya belajarnya tuh misalkan aku cari-cari materi di internet gitu, kayak alur tuh apa sih, karakter tuh gimana sih, kayak gitu. Dan bimbel atau pelatihan itu bukan pada novelnya, tapi waktu itu aku pelatihan penulisan skenario dengan Pak Salman Aristo. Pak Salman Aristo itu dia yang menulis skenario seperti Laskar Pelangi. Aku ngerasa struggle dalam menulis itu lebih ke arah meyakinkan diri sendiri gitu. Karyanya bagus gak sih gitu. Ini tuh worth it buat aku spend time dan energi aku untuk nulis cerita ini apa enggak. Kadang tuh keraguan itu datang dari diri sendiri kan gitu. Jadi kan aku sekarang dari S1 Sastra Indonesia itu kan lagi nyusun skripsi, dan aku tuh baru-baru menikah gitu. Jadi memang jadinya tuh kerasa banget gitu. Walaupun sibuk, aku tetap menyempatkan waktu untuk menulis, setidaknya seenggaknya gitu lah seminggu sekali. Nah, pernah banget. Dan itu mungkin pas aku mengalami hal itu, ternyata memang udah terlalu lama berkutat dengan novel, dengan cerita, dengan semua itu gitu ya. Apalagi pas masa pandemi kan kita meminimalisir keluar rumah gitu. Lulus SMA, terus aku pelatihan IT, itu aku project project IT-nya itu tuh pakai bahasa Inggris, dan harus belajar juga kan bahasa Inggrisnya gitu. Jadi emang menyita banyak waktu. Setelah lulus dari program pelatihan itu, pandemi, akhirnya aku emang full time nulis. Dan di setelah kesibukan nulis cerita itu, aku juga nulis kolaborasi sama teman-teman aku, dan akhirnya aku kayak bikin kelas pelatihan menulis, kayak ada yang satu one on one gitu, antara private gitu, tapi lewat Zoom gitu. Seringnya itu kayak webinar ya, dulu namanya webinar itu ya sekitar sekali sebulan itu pasti ada webinar. Wah, itu ada banget. Pertama itu biasanya ketika aku udah menulis satu cerita, tapi ada ide cerita yang lain. Itu kayak, aduh gimana ini, pengen eksekusi yang ini, cuman kita udah komitmen sama cerita yang ini kan. Kadang biasanya aku juga jadi tergiur, akhirnya kalah lah sama perasaan komitmen itu. Tapi seiring berjalannya waktu, memang lebih baik menyelesaikan satu cerita terlebih dahulu dibandingkan menuliskan banyak cerita tapi nggak selesai. Misalkan lagi semangat banget dan memang hanya fokus menyelesaikan naskah, itu biasanya 2 bulan selesai. Tapi 2 bulan belum edit ya. Masih revisi-revisi itu. Kalau fix dengan revisi mungkin 6 bulan. Tapi ada juga karya yang 6 bulan baru beres, 1 tahun baru beres. Ada juga yang 2 tahun baru beres. Itu aku dapet DM dari salah satu staff di production house MD Pictures, dan itu tuh aku kaget banget, dan aku mikir ini bohong nih. Lanjut dapet email dari production house yang sama, terus akhirnya dapet telepon dari penerbit aku. Jadi penerbit aku yang memang tektokan dengan production house-nya, dan disitu pas saya dapet telepon dari penerbit aku tuh,
Aku langsung tutup teleponnya. Setelah selesai beres teleponan, terus aku langsung kayak lemes gitu lututnya. Langsung jongkok gitu kayak. Terus mama aku kan kaget ya, Wulan kenapa, mama ini naskah novel aku mau diangkat ke layar lebar. Hah? Aku kan menawarkan cerita aku ke berbagai penerbit ya, dari penerbit Mayer, penerbit self publish, penerbit bukan self publish, semi Mayer lah gitu, yang nggak terlalu banyak di toko buku tapi ada. Dan itu semua ditolak. Jadi aku tuh sempat patah semangat dan aku tuh kayak ya udah nggak apa-apa ditolak tapi tetap nulis gitu. Makanya aku bilang tadi konsisten tuh penting ya gitu. Akhirnya tahun 2015, 3 tahun dari aku tuh struggling untuk menerbitkan karya, itu tuh ada satu penerbit yang akhirnya kirim pesan ke aku lewat Instagram atau lewat Wattpad gitu, aku lupa, dan dia itu menawarkan untuk cerita aku tuh diterbitkan gitu. Pesan dari aku adalah jangan menyerah, entah itu misalkan pembaca aku tuh seorang guru lah, atau seorang pengacara, seorang pokoknya profesi apapun itu, apapun profesinya, itu jangan menyerah, karena hasil itu belum terlihat sekarang, tapi suatu saat itu pasti akan ada hasilnya, entah apapun itu pasti ada hasilnya, dan jangan menyerah.